kebetulan ini dalam waktu dekat ini kita masuk 10 besar, Mas. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Terus insya Allah nanti 2 hari lagi, yaitu hari Selasa, kita juga dinilai lagi dari jajaran pemerintah Cokro Menggalan dan dinas terkait yang ditunjuk sebagai tim juri Kelurahan Cokro Menggalan, dari pertanian, dari LH, dari yang lain. Ada, Mas. Kebetulan di warga kami itu ada yang beternak kambing etawa, Mas. Pendulang medali, Mas. Sering juara tingkat nasional, kabupaten, luar biasa. Iya. Saya tuh saya ingat diceritain itu sampai ditawar 60 juta belum dikasihkan. Oh ya, bahkan yang indukan itu, induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Bunsurgo Rahayu Lestari yang berlokasi di RT 02 RW 03 lingkungan Krajan Kelurahan Cokro Menggalan Kabupaten Ponorogo. Bunsurgo itu kepanjangan dari Kebun Sayur Margo. Dan ini saya akan mengorek informasi dan menggali informasi lebih jauh bersama dengan Pak RT yang alhamdulillah beliau lagi berada di Bunsurgo. Pak RT yang bernama Pak Agung Dirgantoro yang saat ini bersama dengan Pak Nurwanto sebagai Wakil Ketua RT. Assalamualaikum Pak Agung, Pak Nurwanto. Waalaikumsalam. Lagi apa ini? Ini lagi persiapan pemilihan Bunsurgo. Oh iya, terima kasih. Ini Pak RT dan Pak Nurwanto. Ini saya dan sedulur channel YouTube Bunsurgo Lestari Rahayu pengen mengorek informasi dan menggali lebih jauh bagaimana awal terbentuknya Bunsurgo ini. Monggo, enggak Lur. Nggih, Kacang wis sekecol, wis santai. Nggih. Agak ke sana biar pas kameranya ya. Oke. Pak RT sebut terangkan pertanyaan tadi. Gimana Pak RT? Nah, awal terbentuknya Bunsurgo ini sehingga menjadi ketahanan pangan di lingkungan Kelurahan Cokro Menggalan pada umumnya dan terkhusus di lingkungan RT 2 RW 3 lingkungan kerajaan Kelurahan Cokro Menggalan Kabupaten Ponorogo. Monggo Pak RT. Oh, gini sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya itu ada program dari Pak Lurah, yaitu Pak Ari Hermawan, yaitu mencanangkan kampung pusaka, yaitu kampung pusat sayur peternakan. Terus ditindaklanjuti per RT itu membuat kebunnya warga yang disebut dengan Bunsurgo, kebun sayur warga. Dan juga ada pemanfaatan lingkungan di setiap warga juga menanam. Itu untuk ketahanan pangan sekaligus sebagai hiburan dan edukasi, Mas. Jadi ini sebagai ketahanan pangan salah satu program pemerintah saat ini dan di inspiratori sama Pak Lurah Kelurahan Cokro Menggalan gitu ya. Iya, ya sih Pak Ari Hermawan. Kebetulan dia dulu sebelum menjadi lurah itu punya basic ketahanan pangan, Mas. Terus menjadi lurah diaplikasikan ke kelurahannya. Kebetulan di sini khususnya Kelurahan Cokro Menggalan. Itu di semua Kelurahan Cokro Menggalan, Mas. Tiap RT apa diwajibkan untuk memiliki Bunsurgo? Iya, diwajibkan, Mas. Diwajibkan mempunyai Bunsurgo dan pemanfaatan pekarangan. Dengan memanfaatkan apa aja ini, Mas? Pak RT. Memanfaatkan yang dulu misalkan dulu ini pekarangannya terbengkalai ya, tidak terurus, ada kolamnya, terus ada program itu kami sepakat dengan warga sini membentuk Bunsurgo itu dengan menanam, membuat benih, sekaligus memanfaatkan kolam yang semula tidak terurus. Tidak terurus. Lalu apakah dengan adanya program kampung pusaka ini langsung sedemikian rupa membangun pusatnya di setiap RT ini atau di lingkungan-lingkungan terkecil, contohnya di rumah? Ya, awal terbentuknya yaitu kami membeli tanah, Mas, membeli dan sekaligus mencari tanah, sekam dan pupuknya. Kami membuat hampir 1000-an polybag dan kami bagikan ke setiap rumah. Dengan setiap rumah itu ada 8 sampai 10 polybag sekaligus beserta benihnya.
ada tomat, cabai, kangkung, dan yang lainnya. Nah, itu dimulai sejak kapan, Pak Nur? Kira-kira ya. Mulai sejak 3 Lo kali ngerokok ya Mas? Ngomong nyantai mas, nyantai. kemarin ya. Bulan apa Pak? Iya, 3 bulan kemarin, sekitar bulan Mei Mas. Sekitar Ya. bulan Mei. Nah itu juga kebetulan sudah kalau terbentuk, alhamdulillah juga sudah dikasih nama itu Bonsurgo Cokro Menggalan RT 2 RT 3. Rahayu Lestari. Rahayu Lestari itu memberi nama itu juga diskusi dengan rekan-rekan. Enggak Pak Ayong, nih kok pakan iwak tuh Mas Ayong. Macam-macam lah waktu di sini kumpul-kumpul Enggak, makan iwak nih, Mas. langsung kerja. Kedip Pak kasih nyebutan jamur. Nama Bonsurgo Rahayu Lestari RT 2 RW 3. Kenapa dinamakan Bonsurgo Rahayu Lestari? Enggak Pak Nur, jelaskan Pak Yes. Nur, Rahayu. Itu ngaten. Itu kan kita niku kan napa nggih masyarakat Jawa ben terkesan itu namanya dikasih Jawa Rahayu Lestari. Jadi arti Rahayu Lestari itu adalah sejahtera dan berkelanjutan. Jadi sejahtera terus berkelanjutan itu arti dari Rahayu Lestari. Nanti bisa berkelanjutan menjadi ketahanan pangan, bisa memproduksi sendiri hasil-hasil tanaman dan sayuran maupun ikan juga peternakan gitu ya. Nah, sekaligus hiburan Mas. Sekaligus hiburan. Iya, Ora kita sepaneng. udah sepaneng, kita metik daun-daun yang sudah kering, makan iwak itu. Di sininya Mas luar biasa. Wah, nyaman. Gitu ya. Iya. Bersahabat dengan alam. Iya. Nyambut Iya, gawe iya. terus panas stres. Iya. Sekaligus juga sarana saling bertemu di sini ya Pak. Iya. Nah, Kita kawai tiap RT ojo-ojo Kumpul. paling ora ngopi bareng istirahat bareng di ini Kasihbu ini. Silaturahmi Pak Nur. Silaturahmi. Iya. Ini. awalnya bagaimana itu di media tanamnya seperti apa prosesnya, campurannya apa, lalu dibagikan ke warga itu berapa polybag, jenis tanamannya apa gitu. Pak Nur. Enggak, Pak Nur. Oh, Untuk polybagnya per warga itu 8 sampai 10. Untuk komposisinya ada sekam bakar, sekam bakar setengah matang itu, dan sekam mentah serta tanah wadek. Terus tanamannya ada tomat, timun, kangkung, serta lombok Mas. Terus dari warga yang didistribusikan ke warga tanaman serta media tanamnya, kok tiba-tiba kok ada ide untuk membentuk Bonsurgo Rahayu Lestari ini menjadi sentra, menjadi pusat tanaman sayur RT 02 RW 03 itu gimana ini awalnya ceritanya? Oh, awalnya Bonsurgo itu memang sudah diprogram dari kelurahan bahwasanya per RT itu membentuk kelompok. Nah, itu ada yang per rumah tadi kan sudah tanami sendiri-sendiri ya Mas ya. Ya. Nah, mungkin ada yang berhasil dan ada yang tidak, itu menjadi PR kami Mas. 50%. Terus Ya. yang Bonsurgo yang di sini itu milik kelompok yang kedepannya itu kelompok wanita tani KWT. Nanti kedepannya nanti yang ngerawat itu para ibu-ibu untuk kegiatan sekaligus ajang silaturahmi. Gitu. Sebagai ajang kumpul bersama antar warga di RT 02 RW 03. Iya. Untuk tanamannya jenisnya apa aja Mas Nur? Di sini yang sudah ada yang buah-buahan, ada mangga, jambu. Untuk sayurannya tomat, untuk kangkung, brokoli, terong, lombok, kenikir. Toganya itu sedikit. Ada jahe, kunir, serta kemangi. Kemangi bisa dijadikan sayur juga Kemangi. sekaligus toga Mas. Itu ada bunga telang, juga bisa dijadikan teh.
Nah, Ya. sejauh ini udah pernah panen berapa kali? Sekitar 3 kali Mas, tapi untuk panennya itu pertama masih awal dibagikan, terus yang kedua untuk nyemplungi seikhlasnya Mas, untuk nyemplungi kas ini. Nah, Ya. Tapi khususnya untuk sementara warga RT sini. Ya, warga sini Tapi belum kalau sudah hasilnya warga tetangga juga bisa. Nah, jadi untuk hasil panennya tetap diperuntukkan warga, tapi dengan apa namanya, uang sukarela. Uang sukarela. Ya. Hasilnya untuk pemeliharaan, hasilnya untuk pemeliharaan, belikan pakan, gitu, untuk bayar listrik, untuk itu. Pak, bisa Pak, ini Pak. untuk bayar listrik, untuk pupuk. Ya itu. Selain tanaman sayur, adakah untuk ketahanan pangan itu apa saja selain tanaman sayur di sini tuh? Itu ada ikan Mas. Tuan ikannya ikan nila dan ikan patin, serta ada jamur Mas. Itu jamur insya Allah menjadi ikon Bon Surgo Rahayu Lestari, serta ada magotnya Mas. Magot, Iya. magot untuk pakan ternak dan pakan ikan Ya. yang banyak mengandung protein. Terus lalu adakah kunjungan dari instansi pemerintah yang sudah pernah datang ke sini, Pak RT? Oh, sering sekali Mas. Kebetulan saya kan kerja itu yang nemui di sini juga ya pasti yang siap di sini saja. Di antaranya dari kelurahan itu hampir 2 hari sekali. Dari pengendali lingkungan LH juga pernah. Dari pertanian pernah Mas. Sering dari pertanian. Terus responnya seperti apa, Mas? Pak RT? Responnya sangat baik sekali, Sangat mendukung. untuk kegiatan semacam ini. Terus adakah masukan-masukan yang bermanfaat untuk Bon Surgo di sini dari instansi-instansi pemerintah? Masukannya diupayakan berkelanjutan sampai akhir hayat nanti Mas. Wih, sampai akhir hayat, Iya. luar biasa ini. Soalnya Sampai itu kan akhir hayat. ketahanan pangan, jadi Oh. benar-benar diperhatikan dari pemerintah sendiri. Bisa jadi sampai turun temurun anak cucu. Iya. Luar biasa. Nantinya kan yang berkelanjutannya untuk pastinya ketahanan pangan khususnya di RT 02 atau 03. Adakah untuk apresiasi dari pihak Kelurahan Cokro Megalan? Apresiasi Dengan lomba. diadakan lomba ini Mas nanti. Kedepannya ada lomba. Lomba pemanfaatan lingkungan sekaligus Bon Surgo. Kebetulan ini dalam waktu dekat ini kita masuk 10 besar Mas. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Terus insya Allah nanti 2 hari lagi, yaitu hari Selasa, kita juga dinilai lagi dari jajaran pemerintah Cokro Menggalan dan dinas terkait yang ditunjuk sebagai tim juri Kelurahan Cokro Menggalan, dari pertanian, dari LH, dan dari yang lain. Sangat bermanfaat sekali Iya. ya. Kalau jadi ciri hasil ikhtiar Bon Surgo itu dengan adanya diapresiasi yang sementara ini masuk 10 besar itu bisa menjadi Iya. motivasi. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Semoga menjadi lebih kompak kita Mas. Amin. Manfaatnya untuk Bon Surgo sendiri ini, tempat kayak seperti gazebo ini biasanya buat apa aja? Pak Nur menjawab. Nah itu untuk pertemuan warga di sini, dan juga biasanya juga untuk rapat-rapat ya, untuk mau mengadakan misalkan peringatan 17-an, dan juga ada himbauan dari kelurahan itu bisa dimusyawarahkan di sini, di gazebo sini. Dengan di Bon Surgo itu suasana lebih cair. Nah, iya. Bisa melihat yang hijau-hijau. Nah ya, bukan di rumah-rumah warga, dia juga manfaatnya seperti itu. Bisa sambil ngopi, Sekaligus edukasi Mas. edukasi. Iya. Oh, caranya Bisa menanam. sambil masak hasil panennya juga. Nah, Iya. betul. Oh. Kalau dilihat untuk di Bon Surgo ini kan luasnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luas, tapi Iya. bisa dimanfaatkan dengan baik. Apakah
yang tempat semacam ini di RT ini, misal kalau di sini tadi kan sudah ada ikan, sudah ada ayam, sudah ada yang Jamur. burung dara, Ya, burung dara. burung doro. Adakah di tempat lain yang masih di sekitar lingkungan RT 02 RW 03 ini, Pak RT, misalkan ternak apa gitu? Karena di Ada, sini kan ya. tempatnya sangat tidak luas ya, Iya. kecil, sehingga yang mengharuskan untuk di tempat yang lain. Ada Mas, kebetulan di warga kami itu ada yang beternak kambing etawa Mas. Tuh sekaligus sebagai ternak juga untuk kontes Mas. Kebetulan pendulang medali Mas, sering Pak juara tingkat Pak nasional, Trianto. kabupaten luar biasa. Itu loh Mas, model kambing yang itu bibirnya nyadi itu loh. Iya. Nyadi ya apa loh Pak RT? Nyadi itu yang gini Mas. Iya. Dilihat dari uniknya lah. Gitu. Jadi etawa pun yang di bagus Kelas kontes. kelas kontes. Yang punya peternakan siapa Pak RT? Itu sebetulnya Pak Haji Trianto, tapi yang mengelola anaknya Mas luar biasa. Mas Jaki. Mas Jaki itu masih baru lulus SMA kemarin, Ya. Enggak itu. baru kuliah juga kok sudah bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa. Kontes itu hampir setiap kontes menang Mas. Luar biasa Luar itu. biasa ya. Iya. Jadi, Satu saya ingat diceritain itu sampai ditawar 60 juta belum dikasihkan. Oh ya, bahkan yang Juara satu. induan Satu loh. itu, induknya itu 80 juta berapa Pak Nur? Oh iya. iya. lengkap sekali. Ternak ada, kambing ada, ikan ada, burung dorok enek, yuan, sepone, ayam juga ada. Oke, Pak Miswanto. Pak Miswanto, Iya, kebetulan. Peternak ayam. ternak ayam, lengkap sekali ya. Menurut Pak RT sama Pak Nurwanto ini keistimewaan dari Bon Surgo sendiri ini apa Pak? Kalau Bon Surgo sini ya, khususnya Rayu Lestari sini, insya Allah tidak dimiliki oleh Bon Surgo yang lain, Mas. Kami memproduksi yaitu maggot. Maggot itu digunakan untuk pakan ikan, pakan ternak. Dan untuk makanan maggotnya itu dari sampah-sampah limbah industri sini, dari daun-daunan atau nasi-nasi yang busuk kita taruh di situ, sudah menjadi makanan maggot. Maggotnya nanti dikasihkan ke ikan dan ke ternak ayam. Ternak ayam. Iya, terus sekaligus itu juga ada jamur Mas. Jamur itu untuk hiburan, kalau ibu-ibu kesini pengen juga bisa jamur. sudah. Crispy. Sudah Crispy. tidak beli lagi di bakul Di jangan, pasar. bakul sayur ya. Iya. Itu udah bisa hasil Hasil dari- unsur kasih sini sendiri. Iya. Dan juga hasil limbahnya sudah dipisahkan Pak ya. Iya. Antara yang organik, yang non organik, dan Sudah, itu ada yang sampah organik, non organik, sekaligus ada yang pembuat media Mas, itu kompos bag itu 2 tahun yang lalu kebetulan ada pembagian kompos bag itu, insya Allah kami juga manfaatkan Mas untuk kita sampah-sampah sampah hijau, kasih tanah hijau, tanah tuh kita kasih gula Jawa atau E4. Insya Allah kedepannya dijadikan media untuk nanam ini Mas, biar berkelanjutan. Oh, jadi program-program pemerintah daerah itu benar-benar Ditindaklanjuti, ya. ditindaklanjuti di RT 02 RW 03 lingkungan Kerajaan ini. Iya, semoga menjadi andalan sini Mas. Kan dari kompos bag, dari maggot itu insya Allah tidak dimiliki oleh Bon Surgo yang lain. Menjadi andalannya Bon Surgo Rayu Lestari. Oke, makasih Pak RT, Pak Agung Dirgantara sebagai Ketua RT dan Pak Nurwanto sebagai Wakil Ketua RT. Terima kasih sekali semua informasinya dan sangat bermanfaat untuk warga RT 02 RW 03 khususnya dan umumnya bagi sedulur channel YouTube Bon Surgo. Jangan lupa ya, subscribe ya Mas ya. Oh iya pasti subscribe, like dan komen. Siap. Terima kasih Siap, siap. Pak RT dan Pak Ya.
Pak Nurwanto. Ya, sama-sama. Oh, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.